Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini sudah menjadi saksi bisu perjalanan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan dalam upaya mempertahankannya. Salah satu cara untuk mengenang peristiwa bersejarah yakni dengan cara pendirian sebuah monumen atau tugu yang menjadi simbol representatif suatu kisah perjuangan yang ada pada daerah tersebut. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan beberapa tugu bersejarah yang ada di Kota Padang beserta kisah dan filosofis di balik pendiriannya. Tugu pertama yang akan kita bahas yaitu monumen atau Tugu Penyerangan Pasar Bue. Tugu ini dibangun untuk mengenang kejadian memilukan yang menimpa masyarakat Pasar Bue pasca pasukan Belanda dan sekutunya menyerang secara dadakan kawasan Pasar Bue pada 18 Januari 1947. Sekarang Anda dapat menemukan tugu ini di kawasan Pasar Bue, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pasar Bue ini dahulunya merupakan salah satu pusat ekonomi masyarakat Padang selain pasar raya, serta menjadi markas yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang untuk menyusun strategi peperangan dan berbagi informasi mengenai perkembangan pada masa itu. Penyerangan Belanda ke kawasan Pasar Bue sendiri itu berawal di mana pada tanggal 7 Januari 1947 Belanda beserta sekutunya secara dadakan melepaskan berbagai macam tembakan serta meriam mereka ke kawasan-kawasan Kota Padang waktu itu, seperti Kampung Alai, Kampung Kalawi, Andaleh, Anduriang, dan sekitarnya. Mereka beralasan bahwasanya serangan ini untuk melindungi barisan tentara mereka yang tengah berjalan menuju jurusan Ampang, Anduriang, Lubuk Bagaluang, serta kawasan Pisang. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Januari 1947, 4 Mustang atau pesawat terbang dengan roket-roketnya menyerang markas udara Batalion Gabungan di kawasan Indaruang. Beberapa hari kemudian, pada 18 Januari 1947, saat itu Pasar Bue yang tengah padat, secara mengejutkan mendengar sebuah tembakan yang entah datang dari mana berjatuhan dari arah udara. Ya, Belanda menembak masyarakat yang saat itu sebenarnya tengah berjualan di Pasar Bue. Lebih dari 50 orang tewas dalam serangan dadakan Belanda tersebut. Proses evakuasi jenazah masyarakat yang banyak bergelimpangan di pasar itu juga dibantu oleh peranan barisan Sabil Muslimat yang saat itu di bawah pimpinan Haji Jamaluddin dari Pauh 5. Belajar dari kisah heroik dan pengorbanan masyarakat Pasar Bue, setiap nyawa yang telah terkorban itu adalah para syuhada. Walaupun mereka tidak ikut memegang senjata, para pedagang, para pembeli, serta masyarakat yang gugur itu adalah para pejuang ekonomi. Melalui mereka lah dapur-dapur umum pejuang-pejuang mereka selalu berasap, perut terus terisi, sehingga tenaga kembali ada untuk kembali memperjuangkan tanah air. Selanjutnya yang dibahas adalah Tugu Merah Putih, yang merupakan memori pengibaran bendera merah putih pertama kali di Kota Padang pasca kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945, bendera merah putih pertama kali akhirnya berkibar di Kota Padang, Sumatera Barat. Ketika itu merah putih dikibarkan di Gedung Joang 45 atau sekarang Gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia BPPI, yang terletak di Jalan Pasar Mudi nomor 50, Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Para pemuda Kota Padang berhasil mengibarkan bendera merah putih di gedung tersebut. Pemuda yang dipimpin oleh Ismail Lengah kembali bertekad untuk mengibarkan bendera merah putih di Balai Kota Padang yang lama. Saat itu, Balai Kota Padang masih dikuasai oleh tentara Jepang. Kemudian muncullah sebuah gagasan untuk menaikkan bendera di kantor-kantor polisi Jepang yang sekarang menjadi Polresta Padang.
Suasana kota Padang saat itu sendiri belum kondusif karena masih terjadi beberapa keributan yang melibatkan masyarakat kota Padang, tentara sekutu, Belanda, dan sisa-sisa pasukan Jepang. Berita kemerdekaan Indonesia sendiri sebenarnya tidak tersiarkan langsung ke kota Padang, melainkan menurut sejarawan Indonesia, Gusti Asnan, mengatakan bahwasannya Gedung Juang 45 atau Gedung BPPI merupakan gedung tempat para pemuda di kota Padang merespon berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan RI pertama kali diterima oleh seorang pegawai pos telepon dan telegraf PTT yang diperbantukan di kantor berita Doumei milik tentara Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Syafi'i yang saat itu menjabat sebagai Residen Sumatera tidak percaya langsung akan berita kemerdekaan Indonesia. Para pemuda-pemuda Padang akhirnya mendesak Pak Muhammad Syafi'i untuk segera merespon dan mengambil langkah tegas untuk menyambut berita kemerdekaan Indonesia tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para pemuda Padang adalah dengan gagah berani mereka melakukan negosiasi dengan pemerintah Jepang yang saat itu dipimpin oleh Ketua Residen Sumatera Barat atau Suchokan. Selaku pemimpin kelompok, Ismail Lengah mengutus beberapa anggota Gyugun untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk menaikkan bendera tersebut. Setelah lewat negosiasi dan dialog yang cukup alot, pada tanggal 29 Agustus 1945, penaikan bendera berhasil dilakukan dengan suatu upacara yang khidmat. Dengan adanya monumen ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwasanya betapa beratnya sejarah pejuang-pejuang kita dalam mengibarkan bendera merah putih di tanah air. Selanjutnya kita membahas Tugu Pertempuran Pertamo. Tugu yang dibangun pada tahun 1987 ini terletak di kawasan Rimbo Kaluang yang merupakan untuk mengenang kejadian penyerangan markas dan gudang senjata sekutu pada tanggal 21 Februari 1946. Tugu yang terletak di kawasan Rimbo Kaluang ini berdekatan dengan SPBU dan Masjid Syekh Hamad Khatib Al-Minangkabawi yang terletak di Jalan Raden Saleh dan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Dikisahkan, sebelum tanggal 11 Oktober 1945, Rimbo Kaluang sudah dimasuki oleh para pejuang, namun tidak menimbulkan penembakan. Aksi itu berlangsung dengan aman dan damai. Tindakan ini mendahului kedatangan pasukan sekutu yang mendarat di Teluk Bayur pada tanggal 13 Oktober 1945 dalam rangka untuk pemulangan pasukan Jepang dan segala persenjataannya. Pemuda BPPI, Balai Penerangan Pemuda Indonesia di Pasar Gadang, menunjuk Sofyan Ibrahim dan Munir Latif untuk berangkat ke Rimbo Kaluang untuk menemui Okamoto, seorang ofisir Jepang dan pernah satu kesatuan dengan mereka di Gyugun. Okamoto mengakui bahwa beberapa kendaraan dan senjata adalah tanggung jawabnya. Ia bersedia menyerahkan, tapi dengan syarat menjamin keselamatan dirinya serta anak buahnya. Ia sendiri tidak berani menyerahkan senjata buatan Jepang sebab sudah menjadi catatan inventaris yang akan diserahkan Jepang kepada pasukan sekutu. Senjata yang hanya bisa diambil oleh pasukan tanah air adalah senjata-senjata buatan KNIL dan senjata sekutu itu sendiri. Negosiasi ini berjalan dengan damai dan tanpa keributan. Tentara Jepang menyadari bahwa melawan pun tak ada gunanya. Cukup banyak persediaan militer yang didapatkan oleh pasukan tanah air, diantaranya 28 kendaraan merek Ford, Chevrolet, Dodge, dan Fargo. Mereka semuanya membawa barang-barang itu keluar dari gudang Jipo Sabutai milik Jepang secara bersamaan dan silih berganti. Setelah beberapa harinya, sekutu berhasil mendarat di Teluk Bayur. Sejak saat itulah, satu pertempuran demi pertempuran lainnya mulai pecah antara pasukan Belanda dengan bikinan sekutu melawan pasukan tanah air. Sejak dibentuknya Dewan Perjuangan Padang Luar Kota atau disebut juga Padang Area, tanggal 5 Februari 1946 dengan markas perpindahan dari Lubuk Lintah, Kalungguak, dan Limomani, maka ditunjuklah Mayor Ahmad Hussein sebagai komandan tempur untuk Padang Area Timur dalam menghadapi pasukan sekutu tersebut. Ahmad Hussein memindahkan pasukannya untuk memiliki markas baru di kawasan Kampung Kuranji yang memiliki kawasan yang sangat strategis dan cukup sulit dilalui pasukan sekutu. Di Kampung Kuranji ini jugalah Ahmad Hussein berhasil menjalin sebuah kerjasama
dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya seperti Hizbullah, TNI atau Tentara Merah Indonesia, serta Sabil Muslimat. Adapun sasaran penyerangan Kolonel Ahmad Hussein adalah sebuah gudang senjata sekutu di kawasan Rimbo Kaluang. Sekitar ada 50 orang pasukan yang dibawa oleh Ahmad Hussein di bawah nama Kompi Harimau Kuranji. 15 diantaranya bertugas untuk membawa senjata api. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil rampasan dari gudang senjata Jepang dan tentara sekutu di berbagai tempat di kota Padang. Pada pukul 4 sore telah sampai di pos yang mereka tuju. Pasukan mereka sendiri sudah mencapai ratusan anggota karena banyak pemuda-pemuda setempat yang juga ikut masuk ke dalam pasukan tersebut. Pada pukul 9 malam waktu setempat, terjadilah bunyi ledakan akibat pertempuran sengit antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan tentara sekutu. Semua pasukan TKR berkumpul di satu titik, yaitu di Simpang Kalawi. Pada malam hari pukul 10 tanggal 21 Februari 1946, sembari membagi pasukan menjadi seksi-seksi masing-masing, seperti seksi Bahtiar, seksi Rahman, seksi Musa, Rashid, Jamaluddin, dan Marahyilius, serta pasukan-pasukan aliansi lainnya, yakni dari Hizbullah di bawah pimpinan Kapten Maksum, Lashmin, serta Letnan 1 Muanyar Atimi, serta kelompok barisan istimewa yang dipimpin oleh Abdullah Anjang dan barisan pasukan berani mati yang dipimpin oleh Jamaluddin Wak Ketok. Pada malam itu, gudang senjata sekutu dikawal oleh satu kompi pasukan. Kemudian terjadilah pertempuran di mana pasukan sekutu dikepung dari 3 jurusan. Ahmad Hussein tepat pada pukul 12 malam memberikan tembakan tanda dimulainya penyerangan. Maka seketika tembakan mendadak menghujan gudang senjata tersebut. Pasukan sekutu yang sedang bertugas pun kalang kabut. Mereka membalas dengan asal tembak saja ke berbagai arah. Ledakan keras terjadi di Rimbo Kaluang ketika pasukan sekutu meluncurkan mortir ke arah tentara tanah air. Setelah ledakan terjadi, api membumbung tinggi ke langit. Ternyata mortir-mortir yang dilemparkan itu berhasil menewaskan 2 pasukan tanah air, Rifai dan Bahar. Walau demikian, pasukan Kolonel Ahmad Hussein beserta aliansi-aliansi lainnya berhasil merebut gudang senjata milik sekutu di kawasan Rimbo Kaluang tersebut. Korban tewas di pihak sekutu cukup banyak. Menurut catatan TNI Kota Padang waktu itu, dalam penyerangan tersebut tercatat kurang lebih 40 orang serdadu meninggal dari pasukan sekutu, sedangkan pasukan tanah air kehilangan 2 pahlawannya, yaitu Rifai dan Bahar, yang kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kuranji. Keberhasilan pasukan Ahmad Hussein ini menyebar ke seluruh Sumatera Barat dan menjadi motivasi bagi setiap pejuang untuk menggempur keberadaan sekutu dimanapun mereka berada. Bagi pasukan Ahmad Hussein sendiri, sejak penyerangan tersebut, mereka menamai pasukan mereka sendiri sebagai pasukan Harimau Kuranji atau The Tiger of Kuranji. Akibat penyerangan itu, keesokan harinya, sekutu mulai meninggalkan Rimbo Kaluang, dan segala gudang persenjataan dipindahkan oleh pasukan tanah air ke kawasan Belantung atau sekarang menjadi Jalan Sudirman. Semoga setelah mengetahui, mempelajari, dan memahami makna dan filosofis di balik kisah dan cerita pendirian tugu-tugu bersejarah ini, kita menjadi generasi yang menghargai dan tidak melupakan sejarah bangsanya. Semoga tugu-tugu ini bisa kita jaga dan lestarikan bersama serta memaknai pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah.